Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir ta'ala wa khususan aban wa ummahatina wa jadi wa jadatina sabab bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbi syahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba, alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan lagi nggih. Jadi ini sudah masuk ke jenis kedua dari rukun Islam, yaitu puasa ya. Ketiga ya, satu syahadat, dua salat, zakat, puasa, haji. Nah, ini kita sudah dicicil yang ada hubungannya dengan istitoahnya, bukan istitoah. Ini istitoah jasadiyah. Jadi puasa dan sholat itunya istitoah jasadiyah. Nah, kalau sudah zakat dan haji, istitoah maliyah itunya, tambahannya itu. Jadi kita ini masih istitoah jasadiyah, karena langsung pribadi-pribadi muslim yang mempraktekannya. Kemarin kita sudah to'amu miskin kan itu ya. Jadi kalau kita tidak berpuasa pada bulan Ramadan, terutama bagi mereka yang sakit ada dua, sakit permanen dan sakit insidental. Wah, kalau yang insidental itu kalau tidak puasa sembuh, kalau dengan puasa tambah parah, maka bisa diganti dengan kodo. Kodo itu yang tidak permanen kan itu. Kalau yang sakit permanen ya tidak perlu puasa, tapi cukup bayar fidyah kan itu. Fidyah. Yang kedua, orang bepergian itu selama masa itunya itu saparol qasri, bepergian yang dibolehkan kita sholat qashar kan boleh tidak berpuasa sekalipun naik pesawat temannya. Nah, kita teruskan. Itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Paman tatawwa, ini masih lanjutan ayat yang kemarin nih. Paman tatawwa khairan fahuwa khair lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faman maka sinten mawon. Man itu kangge tiang, maka sapa mawon sinten mawon tatawwa kang gawe ibadah sunnah. Nah, maksudnya di sini khairan ya, tatawwa ing kebagusan. Nah, jadi siapa saja yang ingin mendapatkan tambahan dari yang wajib ya, ini dalam rangka apa? Ini dalam masih kaitannya dengan fidyah. Ukuran minimalnya kan fidyah itu 1 hari untuk 1 orang fakir, orang miskin, makan untuk kebutuhan makanan pokok. Nasi nato bu, nggak perlu tambah ikan bakar, nggak usah dipikirkan. Ikan bakarnya itu 1 potong berapa itu?
Kalau dimakan bakar Sulawesi itu nggak perlu, ini hanya nasinya tok, nasinya saja. Nah kalau ingin lebih bagus ya ojo nasinya tok, diperhitungkan dengan tambahan ikan bakarnya kalau mau, ditambah dengan pecel. Nah antara nasi dengan pecel kan bedo ditambahannya. Jadi paman tatawa khairon itu maksudnya seperti itu, ada tambahan, bukan hanya makanan pokok tok sing dihitungnya itu harus bizyadati alal qadril mazkuri fil fidyati. Ya makanya bizyadati dengan anane tambahan alal qadri ing atase wong kang kira-kira mampung kadare kira-kirane dengan ukuran yang sudah disebutkan. Fil fidyati tegese ing dalam fidyah. Jadi kalau ditambah dengan lauk pauknya itu luwih sae langkung sae. Jadi mosok wong mangan nasi netok ya wareg tetapi ora iso cerdas. Yang membuat cerdas itu protein. Makanya kalau anak itu jangan diloloi nasi tok Bu, kata proteinnya. Jarene teman-teman itu karena proteinnya gak iso mikir. Nah, kalau nasi tok ngantukan nggih. Napa maneh kalau sudah terkena benih-benih diabetes. Nah, kalau kebanyakan makan nasi maka kadar gulanya semakin naik ya. Jadi kalau panjenengan nambahnya ada 2 tambahan. Kemarin itu 1 mud itu ukurannya 6 on. Kalau bagaimana kalau dilebihkan jadi 1 kilo sae. Bagaimana kalau ngitungnya itu ditambahi dengan lauk pauknya, sekarang berapa sih 1 kali makan minimal hanya dengan ikan nasi, lauk pauknya ditambah dengan tehnya 1 gelas semuanya. Berapa Bu? Ya kalau makannya di hotel 1 kali sarapan pagi dihitung berapa Bu? Ono sing 50, ono sing dihitung 150 tergantung bintangnya berapa. Nah kita ini dihitung 30.000 lah, 1 kali makan 1 hari 10 30 kan itu kan itu maksudnya ini. Jadi pamang tatawa khairon bahwa khairulah, maka yang demikian itu sae zaman sopan wong tatawa kang amrih nambahi sunah sapa siman nambahi khairon ing kebagusan. Ya ayat tegese biziadati dengan nambahi al qadil mazkuri, nambahi di atas ukuran yang sudah disebutkan. Fil fidyati ing dalam fidyah, ing dalam tebusan. Fidyah kan tebusan. Ganteni wong kang ora puasa gara-gara sakit permanen atau ganteni nambahi kesempurnaan bagi ibu-ibu yang hamil dan menyusui kalau tidak puasanya itu dengan alasan tambahan khawatir anaknya ya. Wa huwa mongko utawi sita man tatawwa tatawu ya, tatawu itu sunah, artinya tatawu itu sunah luwih, maksudnya gawe luwih iku khairun, iku bagus, luwih bagus lahu kedua siman tatawwa. Nah, jadi dalam Islam itu memang ada batasan minimalis, tetapi kalau lebih itu sae. Contohnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu ukurannya pinten kalau menurut standar minimalisnya? Pinten? 2,6 kilogram. Disempurnakan jadi 3. Itu saya. Jadi gak boten kata-kata. Coba bayangkan ya, sakjane Islam itu gak abot-abot iku nek. Di samping gak abot tur balik nang awake dhewe, tapi kok cek angel ya. Bisa. Alhamdulillah, kadang-kadang angel yaitu. Padahal man amilas solihan fali nafsihi waman asaa fa'alaiha. Nanti kita ketemu ayat itu, nanti kita ketemu.
Man amila sholihan pali nafsi sajane agawe bagus yang kita kerjakan, yang kita praktekkan linapsihi kangge wong sing nglakoni amal bagus niku, kangge tiyang ing ngamalake amalan ingkang sae. Waman asaa fa'alaiha, begitu juga kalau kita berbuat perbuatan elek, madorote siksane ya kembali ke kita juga. Jadi pun gadah pikiran sing elek kanggo Pak JJ, sing sae kanggo kula, mboten ngoten Bu. Yang jelek kembali kepada kita, yang baik kepada kita. Nah, kalau amalan jeleknya luwih akeh tinamang amalan elene dan kita tidak pernah berupaya untuk tobat, maka numplek amalan jelek itu numplek ke kita, menghapuskan amalan yang baik. Apalagi kalau punya gorim akhirat. Waduh, ada gorim akhirat. Muflis akhirat bahasa ulama-ulama dulu. Muflis akhirat itu apa? Sing wong kang duwe dosa kalau menuso zalim kalih tiyang. Ya, tiang ingkang kita dolimi niku boten memaafkan ke kita, maka kuali amalan baik kita dikuras habis oleh orang yang kita zolimi, sementara amalan jelek orang yang kita zolimi ditumplekne kepada orang yang tidak mendapatkan. Makanya atos-atos kali tiang niku abot karuan kali Gusti Allah, kata istighfar mawon insyaallah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa tubu ilaihi. Oh, itu nih pahala, itu paedai, itu tuh padai akeh. Iku khairun luwih bagus lahu kedua siman tatawwa'a wa ang tasumu lamun yen pun padha poso sapa sira kabeh tegese wong-wong kang lunga. Nah ini mubtadaun, wa ang tasumu itu kedudukannya diposisikan sebagai mubtada. Itu mubtada itu subjek di dalam struktur kalimat, kan ada subjek, predikat, objek ya. Nah, bahasa Arab itu kebanyakan itu ada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah itu kata kerja ya, yang mengerjakan dan objek yang dikerjakan, fi'il, fa'il, maf'ul. Nah itu kalau jumlah ismiyah yaitu sama-sama kalimat isimnya. Nah, kan kalimat itu ada 3, kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf ya. Kata kerja, kata benda, dan kata keterangan. Keterangan itu macam-macam, ada keterangan tempat, keterangan waktu, dorob bahasa Arab itu. Ngoten-ngoten niku panjenengan kalau ingin mewarisi ngertos ngoten niku putrane mawon dikengken belajar sing sae supaya ngertos. Wa ang tasumu utawi padha puasa sira kabeh ho tiang-tiang ingkang beriman. Mubtadaun, kedudukan kata wa ang tasumu itu statusnya subjek. Khobaruhu utawi khobare kata ang tasumu iku khairun, kata khairun artinya khairun itu lebih bagus lakum kedua sira kabeh kan. Lebih bagus dari mana? Antasumu itu bandingannya tuh dari mana? Khairunnya tuh minal ibtori wal fidyati. Seandainya kamu tetap melaksanakan ibadah puasa, itu lebih bagus daripada kamu membatalkan puasa atau membayar fidyah. Itu bagi orang yang tidak punya sakit permanen. Nah, jadi istitoahnya itu, yutikunahunya itu terbatas. Tetapi bagi mereka yang yutikunahunya itu bisa ditahan, ya
kekuatannya itu masih bisa bertahan, maka wa ang tasumu iku luwih bagus daripada kamu berbuka atau membayar fidyah. Ing kuntum ta'lamun yen ta'lamun ana sapa sira kabeh iku ta'lamuna padha weruh sira kabeh. Tahu apanya? Annahu khairun lakum fa'aluhu tilkal ayyam. Tahu manfaat, faedah, hikmah, keistimewaan kalau puasa di bulan Ramadan. Maka di sini wa in kuntum ta'lamun itu dijelaskan annahu utawi satuhuna puasa iku khairun luwih apik lakum kedhe manfaat kedhe sira kabeh fa'aluhu mongko padha agawe sira kabeh hu ing puasa tilkal ayyamu nalikane ana ing dalem dinane bulan Ramadan kan itu. Tetapi ada juga ulama yang tetap bersikeras ya, kalau memang karena bepergian itu menyakitkan sebagaimana saya sampaikan kemarin, as-safaratu qit'atun minal adab. Nah, padahal saya ini tiap hari ini bepergian terus ini. Nah, kemarin habis ngaji ke Gresik. Nah, itu. Nah, sekarang ke Bojonegoro ya. Kalau jadi mungkin minggu depan juga saya nyuwun izin Selasa, Rebu, karena konon muktamarnya itu diajukan tanggal 22 sudah pembukaan, mestinya kan tanggal 23 pembukaannya. Kalau jadi Syahrul Ramadana, Syahrul Ramadana. Nah ini kata Ramadana itu tidak bisa dibaca Ramadoni. Nah sekarang bagaimana kalau ada niat nawaitu saumal ghadi an adai pardi syahri. Nah itu yang itu boleh dibaca Ramadoni Pak, karena mudhof ilaih itu wa iyad judop au yati bada al surib. Nah, isim ghairu munsharif. Nah ini Ramadan itu kata gona isim. Kok ono isim ghairu munsharif apa ini ya? Isim ghairu munsharif itu kali kata benda dalam bahasa Arab yang tingkat khofadnya wajib dibaca fathah. Seperti di sini Syahrul Ramadana, mestinya itu kalau menurut bacaan normalnya menurut kaidah bahasa umum Syahrul Ramadoni. Nah kenapa kalau nyawa itu sama ghadian adai fahri syahri Ramadoni hadihi sanati itu wajib dibaca Ramadoni karena dimudhofkan Pak. Kalimatnya itu dirangkaikan dengan kata sebelumnya dan termengikat kata sesudahnya. Jadi nawa itu niat poso ingsun an adai kan pardi syahri Ramadoni hadihi sanati. Pardi syahri Ramadoni hadihi sanati itu satu rangkai kata mudhof ilaih. Nah itu kalau kedudukannya mudhof ilaih maka harus tetap dibaca sesuai dengan ketentuan bakunya. Kalau mahal yaitu kalau sien teng pondok niku di i'rab Syahrul Ramadan syahrun Muhammadi ismun. Ini karena mubtada khobar anahunya itu di sini mangku satu netoi poso iku syahra itu khairul lakum fa'alu tilkal ayyamu syahrul Ramadan utawi bulan Ramadan. Ayat inilah kan potongan lagi in kuntum ta'lamun titik sudah. Syahrul Ramadan utawi bulan Ramadan aladi kang unzila kang wis den turun akan ing bulan fihi ing bulan Ramadan. Nah itu apa unzila Al-Qur'anu tegas bulan Al-Qur'an. Nah jadi kita punya keyakinan ada istilah malam nuzulil Qur'an tanggal pinten Bu? 17 Ramadan. Alhamdulillah. Nah, berdasarkan ayat ini, maka Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Gusti Allah. Diturunkannya bukan diceblokno Bu. Jadi jangan pikiran diturunkan ceblokno. Boten, maksudnya disampaikan ya.
Disampaikan dari siapa kepada siapa dan kapan. Nah itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu di sini menurut tafsirannya minnal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Jadi kalau Al-Qur'an ini menurut para ulama sebagaimana mendapatkan penjelasan dari beberapa hadis, jadi Al-Qur'an itu ada 3 proses. Minallah ila Jibril, min Jibril ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila umatihi. Yaitu. Kalau dilihat dari sisi melalui jalur transmisi, wah ada jalur transmisi. Bahasa yang lebih kerennya itu sanad. Nah, makanya pentingnya Al-Qur'an itu wajib punya sanad. Nah, punten Bu nggih. Jadi kita ini harus bisa meyakinkan kepada anak-anak kita membaca Al-Qur'an itu bersanad. Tidak boleh diangen-angen dewe, tidak boleh ditiru-tiru dewe tanpa ada legalitas dari ustadz yang mengajarkan Al-Qur'an. Ustadz yang mengajarkan Al-Qur'an juga harus punya ustadznya lagi terus sampai ketemu dengan ahli qiraah sab'ah ya. Dari itu terus ketemu para sahabat, terus ketemu Rasul. Nah, Rasul sendiri itu dibimbing. Jadi Rasul sendiri ketika belajar Al-Qur'an itu tidak karpe dewe, langsung dibimbing oleh sinten malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril juga langsung dibimbing mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara membaca Al-Qur'an itu maka dikenal dengan tauqifi. Tidak boleh diakali karpe dewe. Makanya pentingnya sanadul Qur'an itu di situ. Termasuk ibu-ibu, monggo ibu-ibu sing sien waktu enome lalai tidak sampai membaca Al-Qur'annya itu dari siapanya yang jelas, monggo kan masih ada bunyai nih. Bunyainya insyaallah dari bunyai dari Pak Yai. Nah, alhamdulillah Yai Faisal kan punya sanad itunya itu. Hafal Qur'annya itu punya sanad, makanya di sini kita wajibkan punya sanadnya itu. Supaya apa? Ya supaya memenuhi kriteria ini. Jadi supaya sanad. Wong Rasul sendiri itu punya sanad dari malaikat Jibril kan itu. Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dilihat siapa yang mengajarkan Al-Qur'an, Gusti Allah, malaikat Jibril, kanjeng Nabi. Nah, kanjeng Nabi ngajarkan para sahabat, sahabat ngajarkan kepada tabiin, tabiin mengajarkan kepada tabiut tabiin. Dari tabiut tabiin terus kepada ulama-ulama yang mempunyai legalitas. Ya. Makanya di pondok-pondok pesantren di Nusantara itu ada ininya, ada titik-titik ketemunya di siapa sanadnya itu. Nah, itu. Dan sanad itu penting ya, jangan dianggap remeh. Nah, termasuk juga kalau di luar untuk ulama yang hati-hati, para kiai yang hati-hati, bukan hanya Al-Qur'an, termasuk juga hadis. Nah, kalau hadis di Jawa Timur sanadnya itu harus ketemu dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, makanya itu. Jadi kiai-kiai yang alim-alim itu bukan hanya sekedar dia seorang kiai, tapi memang tempelan sanad. Termasuk apalagi masalah thariqah, masalah mursyid. Nah, kemursidan harus lebih ini lagi itu, harus lebih jeli lagi milih mursyidnya itu. Sanadnya itu harus betul-betul sampai kesambung ke Rasulullahnya itu. Kepada Rasulullah kan mengajarkan dallani ashalu indanas abdulu indallah kul la ilaha illallah bihuduril makna. Jadi semua thariqah apapun yang ada sebetulnya intinya hanya dalam rangka kul la ilaha illallah bihuduril makna. Bagaimana kita bisa menghadirkan kalimat la ilaha, mengucapkan kalimat la ilaha illallah di mulut, tapi makna di hatinya illallahnya itu siapa?
Makanya dikenalah dengan kalimah nafi isbat, menafikan siapa dan siapa, mengisbatkan siapa. Nah itu. Jadi gak usah, teorinya sebetulnya gak terlalu ruwet. Nah prakteknya sing angel. Nah, kapan unzila itu min lauhil mahfudi, yaitu nalikannya Al-Quran sepi lauhil mahfud. Lauhil mahfud itu gambaran suatu keadaan di mana semua desain apapun yang terjadi di dunia ini, di situ itunya itu sumber skenario-nya itu. Ya, itu. Makanya ada istilah sirul qada, sirul qadar. Dan itu dari mulai kun payakun itu Gusti Allah sudah membuat desain. Nah, itu desain. Nah, itu. Nah, yang ngerti desainnya Gusti Allah itu ada 3 makhluk, ya, 3 makhluk. Pertama para malaikat. Para malaikat itu ya sudah tahu bagaimana kehendaknya. Nah, yang kedua para rasul. Jadi para rasul itu sajane niku tiyang yang sudah diberikan keistimewaan khusus oleh Gusti Allah untuk mengetahui. Makanya kan kalau jenengan mau sebar janji ya deba. Nah, deba itu kan kumpulan hadis, ada beberapa hadis ya, walaupun ada yang meragukan, tetapi kita punya gambaran bagaimana kehebatan Kanjeng Nabi Muhammad itu kan dari sisi nasabnya terus dijelaskan. Nah, itu. Kemudian dari sisi keistimewaannya hulukuhul Quran dan seterusnya itu kan. Nah termasuk di dalamnya kaitannya dengan bagaimana kemampuan batin ainul basirohnya dari Rasulullah dohiron wa batin. Nah cuman hati-hati di samping dua beliau yang istimewa itu para malaikat dan para rasul. Nah yang ketiga ini iblis. Nah iblis itu melahirkan keilmuannya itu menjadi sumber dari para dukun. Yaitu iblis dengan jin itu ngintip kan itu. Nah itu. Jadi dengan adanya tergodanya Nabi Adam dengan Siti Hawa oleh iblis masuk ke nah itu. Ya itu memang rahasia Gusti Allah sendiri itu kan kalau tidak menggunakan kata-kata. Oleh karena itu waspodo. Jadi ada 3 oknum, 2 priantun, 1 oknumnya oknum iblis dan oknum bangsa jin ini. Makanya antara sing diomong oleh orang ngerti, ya orang ngerti itu karena satu pengertian seseorang itu kan bisa melahirkan namanya prediksi, ya. Nginawari sesuatu yang dirung winareh. Nah, kalau para rasul kan nggak pernah celometen memberitahu ke kita, tetap mengabahkan untuk bisa menjaga rahasia. Rasul itu ya diikat wala takulana lisyai'in ini fa'ilun zalika ghoda ila ayasha Allah. Berbeda dengan ini ramalan Jayabaya tahun 2022 akan terjadi. Kan sudah viral itu, Mbak. Dengan adanya Gunung Semeru meletus ujung-ujung tidak terdeteksi oleh yang nama seismograf. Wah itu di ini juga itu oleh ramai juga itu. Hal-hal kados ngoten niku pun dipercayai. Mungkin bocoran dari skenario Filauil Mahfud itu diintip, tetapi kita ceritanya ngoten. Jadi istilah Lauhul Mahfud itu, nah bahkan atau menurut Ibnu Katsir ya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, alam Lauh Mahfud itu adalah alam di mana ketika kita ditanya oleh Gusti Allah, alastu birabbikum, ya, apakah kamu kenal tahu sinten pangeran kamu? Qalu bala syahidna. Nggih Gusti, kula nyakseni panjenengan. Nah, ketika kita di alam zar sana itu bukan alam arwah, bukan alam arham, ya itu semua manusia itu juga sebetulnya punya potensi untuk bisa mengenali ya apa yang didesain oleh Gusti Allah di alam zar sana itu. Tetapi ketika potensinya itu kecil ya dibungkus oleh
kuping, oleh jasad, oleh tulang, gitu kan, hingga la ta'lamuna syai'a. Bahkan dengan Gusti Allah lupa lagi. Kita ini ketika di alam arwah sudah mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna, lahir ke dunia lupa lagi. Kelupaan itulah akhirnya kita harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sebetulnya itu. Nah, min lauhil mahfud ila sama'id dunya. Ya, jadi etape pertama Al-Quran diturunkan oleh Gusti Allah itu kepada malaikat Jibril fi lauhil mahfud. Nah, baru dari lauhil mahfud ila sama'id dunya. Jadi di mana ukurannya sama'id dunya? Nah, itu konon menurut ini riwayat tentang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal barokna haulahu linuri. Nah, sama'id dunya itu diujeduk. Nah, itu jeduknya ketika Rasulullah mendapatkan sanurihim ayat itunya, ketika diperlihatkan tanda-tanda seperti apa kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj kan itu. Makanya langit kan berlapis-lapis. Sab'as samawat, lapisan pertama ketemu dengan Nabi ini, lapisan kedua ketemu ini, jadi lapisan ketiga sampai yang ketemu Nabi Musa. Nabi Musa lah yang akhirnya membuat usulan-usulan. Makanya para ulama sepakat para nabi itu sampai sekarang sebetulnya masih tetap hidup dan kadang-kadang bisa komunikasi di dunia. Nah, cuma banyak itunya itu. Seperti pernah pernah diriwayatkan dalam debat itu kan suatu ketika Rasul itu ketika mahalul qiyam katanya sering kadang-kadang Rasul ikut hadir ketika membaca sholawat di debat itu. Ya Nabi salam. Sekali-sekali lah masjid ini diramaikan juga. Jadi jangan menganggap bid'ah itu orang yang nggak ngerti ilmunya saja ya bolak-balik sholawat, sholawat membaca biografi riwayat Sayyidina Kanjeng Nabi dalam rangka kita supaya bisa meniru. Supaya seperti apa itu tuh kepribadian Rasul itu seperti apa. Lailatul Qadri yang dikenal dengan ketika awal turunnya Al-Quran itu dikenal dengan Lailatul Qadar minhu saking bulan Ramadan. Nah itu jadi ini ya, kalau ingin jelenteh ada ilmu yang khusus mempelajari masalah ini namanya ulumul Quran. Jadi ada yang haji sampai masuk ke Gua Hira, Bu? Ada ya? Bismillah. Padahal bisa masuk betul, Bu. Alhamdulillah. Kalau kangelan musim haji nanti umroh mawon nggih. Alhamdulillah umroh ini sudah mulai dibuka nggih. Sudah mulai ada tanda-tanda untuk umroh lagi. Monggo sing kepingin penasaran untuk di samping ibadah juga ngenali sejarah perjalanan Rasul di Mekah. Cuma sekalipun memang beberapa situs-situs, bahasa kerennya kan, situs-situs sejarah zaman Rasul sudah banyak yang dirusak. Seperti di Bukit Uhud itu, sekarang kan sudah jenenge Bukit Endi itu hampir ini. Begitu juga beberapa bukit yang dulu di kayak Gua Hira sudah mulai ini. Hudan, nah hale nuduhaken apa Al-Qur'an. Nah, hudan. Halun utawi hudan itu posisinya kata keterangan hal itu.
Ai hadian tegese hudan itu bimana hadian minadola tegese Al-Qur'an niku dados petunjuk yang menunjukkan minadolalati saking perbuatan ingkang kesasar. Jadi isinya Al-Qur'an itu sakjane yaitu menunjukkan jalan yang benar, bukan makanya kok aneh orang rajin maca Quran, orang hafal Quran, kelakuannya kok masih ngingoni dolalah, itu kok ya nopo. Makanya ketika saking angele kita itu nindakake hidayah. Hidayah itu artinya mengamalkan sesuatu yang kita perbuat sejalan dengan Al-Quran, maka paling tidak kita itu nyuwun. Nah, nyuwun ihdinas siratal mustaqim itu berapa kali, Pak? Yang wajib berapa kali? 17 kali. Nggih. Jadi maos Fatihah yang wajib setiap hari itu 17 kali bersamaan dengan banyaknya rakaat salat wajib. Nggih. Duhur sekawan, asar sekawan, maghrib 3, isya sekawan, subuh 2. Itu yang wajibnya saja itu 17 kali. Saking angele, makanya memerdih nyuwun saestu hidayah itu ternyata tidak gampang. Mempraktekannya, maksudnya hidayah di sini adalah mempraktekkan nopo-nopo yang sudah dijelaskan oleh Gusti Allah di dalam Al-Qur'an. Yang praktek teknisnya diberi contoh kali Kanjeng Nabi kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memang hidayah itu ada dua, satu hidayah ainiyah, yang kedua hidayah siriyah. Hidayah ainiyah ya Al-Quran itu hidayah yang wujudnya nyoto, jelegregnya nyoto. Makanya kan ketika kita berbicara di awal, Gusti Allah sudah memberikan zalikal kitabu la roiba fih hudan lil muttaqin. Nah, supaya betul-betul kita bisa mempraktekkan ya la roiba, ojo sampai ragu. Nah, itu angel. Nah, itu yang kaitannya dengan hidayah ainiyah. Yang hidayah siriyah memang kerenteg kemauan yang diimbangi dengan mau mempraktekkan. Itu namanya hidayah yang berbentuk ini tuh kecenderungan kerenteg hati kita ini. Nah, itu siriyah kataku. Nah, itu memang kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya paling tidak kita ini 17 kali, bayangkan 17 kali. Dereng kalau ditambahi dengan sunat-sunatnya nggih. Sunat namanya sunat yang melekat dengan salat wajib itu namanya sunat napa Bu? Salat sunat napa? Salat sunah rawatibnya itu berapa kali? 17 kali juga. Jadi kalau di total itu 34. Itu yang mesti kita praktekkan setiap hari. Belum lagi kalau panjenengan purun nindakake salat isyraq, nanti buya bulan itu habis itu salat duha, dalu salat tahajud, itu gak dihitung. Iku saking memerdih siratal mustaqim itu supaya kita terhindar dari dolalah itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu menghindari jalannya orang yang tersesat dan jalannya orang yang kesasar kan itu. Hudan ai hadian tegese nuduhaken apa Al-Qur'an linasi kedua marang tiang-tiang manusa wa bayyinatin ya bayyinati ai ayatin wadihatin. Nah, ayat bayinat itu penjelasan yang sangat-sangat jelentreh itu.
Wadihah itu pertelo, kan bahasa pertelo itu jelentreh. Penjelasan yang sangat jelentreh. Minal huda, nah, dari wujudnya petunjuk. Jadi Al-Qur'an. Maksudnya minal huda itu nopo? Bima yahdi ilal haqi minal ahkami. Tegese Gusti Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai hidayah yang jelentreh, yang wadihah, yang jelas, yaitu petunjuk, di mana petunjuk itu menunjukkan sesuatu yang hak, ya, barang ingkang bener. Bima kalawan barang yahdi kang nuduhaken apa Al-Qur'an ilal haqi tumeka marang ing barang ingkang bener, bayane ma contohnya minal ahkami saking pira-pira hukum dalam Islam. Makanya Islam itu agama yang syarat dengan norma. Bayangkan meludah saja itu ada normanya, Bu. Masuk WC saja itu ada normanya, nggih. Mau gauli istri yang sudah qabil tu nikahaha wa tazwizaha bimahril mazkur saja itu ada normanya, nggih. Nah, kalau masuk WC napa Bu normanya? Doanya masuk WC. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mendahulukan kaki mana, Bu? Kaki kiri. Bayangkan, jadi keliru kalau orang Islam kok gak tertib tuh, aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib. Ngocok mawon ngilon. Ngocok tuh ngilon, Bu, nggih. Memadukan wajah kita dengan pantulannya lewat kaca, itu ada doanya. Ayo siapa ibu-ibu yang hafal doa itu, insya Allah cantiknya itu lahir batin itu. Ayo doanya apa, Bu? Doanya ngilon. Nah, kalau gak hafal itu, Bu, nanti ada doanya kan ya. Dan insya Allah di Al-Azkar Nawawi itu dijelaskan doa-doa ngoten niku. Nggih, nganggo rasukan mawon wonten doane. Nggih. Jadi Islam itu syarat dengan ketertiban, syarat dengan norma, syarat dengan kepedulian. Jadi tertib, normatif, care. Nah, itunya itu. Bahasanya itu tertib, nggak ada yang tidak masuk masjid kaki kanan dulu, makan juga harus pakai tangan kanan, dan minum harus tangan kanan, nggak boleh kecuali kalau tangan kanannya putung, itu lain lagi. Atau seperti gading yang dipiralkan gara-gara Menteri Sosial memberi bantuan sepeda listrik. Apalagi itu ada lagi yang dari Korea itu, dari yang anak yang menjadi juara piano ya, banyak ngoten, Bu. Jadi syarat norma, jadi ilal haqi, jadi hukum. Makanya hati saja itu kerenteg, hati saja ono tatanane, Bu. Jadi tatanan ilmu untuk noto ati itu namanya ilmu tasawuf, yaitu. Jadi hati kita itu ono tatanane, ya apa cara noto ati. Ya, makanya hati-hati, Pak, bagi orang-orang yang sudah ngerti noto ati. Nah, itu biasanya mujarob. Iduh geni. Wah, bahasa ini kan ada, pernah dengar, Bu, nggih, istilah iduh geni. Iduh geni itu bagi mereka yang hatinya itu ilaman atawaha biqalbin salim. Hatinya bersih. Tahliyatul qalbi anil awsafil mazmumah wa tahliyatuhu bi awsafil mahmudah wa yasdu minhu af'alul jamilah. Atine weninge ati itu abot, yang paling abot itu noto ati, Bu. Kalau noto cangkem kaya pinter-pinter noto cangkem. Tapi cangkem sing metu itu kadang-kadang walaupun berbuih-buih dengan ilmu apa saja, atine kotor. Lam yazdad hudan walakin man izdada ilman walam yazdad hudan. Nah, itu katanya Rasulullah kan, itu ilmunya bertambah tapi hidayahnya itu gak ditoto.
dan maka kita tambah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu minal huda. Yang kedua wa minal furqon. Jadi sini wal furqon ditambahi oleh para mufasir untuk bisa memaknainya enak, cara menjelaskannya lebih glentreh ya. Wal furqoni ai wa minal furqoni lan saking perkara kang misah. Misah dari mana? Dijelaskan mima yapruku bainal haqi wal batili, yaitu saking misah perkara-perkara yang hak dengan perkara-perkara jelas. Jadi dengan Al-Qur'an iki sabilur rasyad, wah ini sabilul adab. Jelas ini jalan yang kebaikan, yang ini jalan kerusakan. Orang yang bisa sukses dianggap berhasil manakala kita ini selalu berada di jalan siratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang kita cari. Seperti apa? Jalannya tiang-tiang ingkang sampun panjenengan paringi nikmat. Kal anbiya'i wal mursalin kas-solihin, dijelaskan contoh-contoh konkret dari para nabi, para orang-orang yang soleh, kan? Ya itu. Katen ceris nggih. Paman sapane wong syahida kang nyakseni sapa siman aya hadara tegese kang nekani sapa siman mingkum saking sira kabeh syahida mingkum syahra ae tegese nyakseni bulan Ramadan pala yasumhu mongko wajib poso sapa siman. Nah ini bagina wa mangkana maridon awala safarin faidatum min ayyamin ukhra, menegaskan kembali ke. Nah kalau ayat yang kemarin yaitu itu sering diungkapkan oleh para ulama itu ketika awal umat Islam mendapatkan perintah puasa. Nah, ini kalau sudah ini mereka-mereka yang memang sudah biasa melaksanakan puasa. Mannya di sini tuh, man yang sudah biasa nindakake puasa setiap tahun nyakseni keberadaan bulan Ramadan yang insya Allah bulan 4 ya kalau tidak salah nggih. Nanti bulan 4 pun bulan April mungkin nggih. Ramadan tahun 1400 insya Allah bulan. Jadi kita ini sudah tinggal berapa bulan lagi nih? Januari, Februari, Maret, April. Kurang sekawan bulan mana sudah puasa. Boten keraos ternyata cepet ya. Nah, ayat ini sering juga dijadikan landasan kalau awal puasa itu sudah harus kata syahidah. Nah, syahidah itu sering mengartikan biru yatil aini, melihat dengan mata. Maka muncullah istilah teori ru'yah dan hisab. Nah, ya. Biasanya menjelang akhir dari bulan Sya'ban ya. Nggih. Tanggal 29 atau kalau tanggal 29 ini 3 melihat hilal, maka muncullah tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk melihat hilal. Kalau di Jawa Timur itu yang saya pernah tahu itu Tanjung Kodok, kemudian Ujung Pangkah, nah, kemudian di Banyuwangi ada. Yang saya pernah itu di Tanjung Kodok dengan Ujung Pangkah. Jadi bisa dihitung. Makanya dengan adanya hitung-hitungan bagaimana hilal muncul, berapa derajat dari ufuk, maka dikembangkanlah namanya ilmu falak. Jadi Islam itu hebat ya. Dari ketentuan-ketentuan yang tadinya sifatnya umum, maka lahirlah namanya ilmu falak. Nah, dari ilmu falak maka bisa dihitung. Maka muncullah pendapat para ulama, kalau sudah bisa dihitung ngapain harus tetap tetapi sekarang dengan bantuan alat, ada teropongnya Bu, ada laboratorium yang ya alhamdulillah Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel itu sudah ada jurusan ilmu falaknya, dan keturutan anak saya itu loh wedok-wedok itunya itu milihnya itu jurusan ilmu falak. Karep-karep
Penasaran katanya, apa bener iso dilihat bulan nih ketika awal bulan. Hanya karena ingin penasaran saja. Nah, itu. Ya, anak yang keempat, ya saya jadi milih ilmu palak. Nah, ilmu palak. Paman sawane wong syahida kanaksen. Syahida ini sering dikatakan tadi bisuhud bil hudur, apa ru'yatul ain, dengan dilihat dengan mata gitu. Ai mingkum sangi sira kawe pa asyahra ing bulan Ramadan pal yasumbu moko wajib puasa sapa si man syahida waman lan sapane wong kana kang ana sapa si man ana iku maridon. Nah dibaca maridon karena khobar dari kana. Ono sapa siman iku maridon sakit, loronya itu loro permanen atau loro insidental. Loro permanen gara-gara memang sudah pikun, kemarin kan sudah dijelaskan, kibar kan, pikun sudah tua, sudah di atas. Nah ya kalau enggak puasa ya, atau yang saya sebutkan lagi pekerja keras ya, fisik dengan orang dengan fisik. Jadi kalau dia tidak kada puasa maka luyu sehingga tidak kuat kerjanya itu, maka boleh tidak puasa. Karena apa? Asalkan niatan kerjanya memang dalam rangka mencari rezeki halal untuk memberi nafkah. Ya. Jadi dalam Islam itu kalau ada dua kewajiban yang sama, diukur kewajiban yang berat yang mana. Begitu juga kalau ada dua madorot yang sama, ini madorot, ini madorot. Contohnya ibu hamil, tahu-tahu anaknya itu membahayakan. Kehamilan ibu ini membahayakan ibunya kalau tidak digugurkan. Apa pengguguran itu namanya, Bu? Apa? Aborsi. Makanya tidak mesti aborsi itu hukumnya haram. Tetapi kalau membahayakan ibunya yang hamil dengan pertimbangan seksama dari dokter, maka pengguguran kandungan itu boleh. Tetapi kalau dalam kondisi normal, kalau ibunya ini tidak apa-apa dengan adanya kehamilan itu, kalau kita melakukan pengguguran hukumnya haram, bahkan termasuk kategori pidana pembunuhan. Makanya itu sama halnya dengan ibu. Nah ini barangkali kenapa dokter kandungan itu banyak laki-laki? Banyak laki-laki di Jombang itu ada dokternya. Jarang ibu-ibu dokter perempuan jadi dokter kandungan. Pernah dibasul masail kan itu. Ini kan madorot. Laki-laki lihat auratnya wanita, itu kan haram. Haram. Nah, apalagi bukan mahramnya, iya kan? Yang suaminya saja kalau berhubungan itu ya jangan sampai blejet-jet tanpa kan harus ada ininya. Nah, itu kan haram. Terus dibasul masail kan Pak. Katanya para dokter, jarang wanita dokter perempuan itu yang melihat darah itu kuat, padahal malah melahirkan tuh banyak mengeluarkan darah. Makanya akhirnya dihukumi boleh dokter kandungan laki-laki, akhirnya boleh laki-laki mengambil spesialis kandungan, ahli ginek ya itu. Apalagi kalau terjadi operasi, kan itu ya, kan sesar operasi, ya, itu banyak kan yang operasi. Nah, itu satu. Sama dengan jadi polisi, boleh nggak perempuan jadi polisi? Pertama banyak ulama yang mengharamkan, haram. Tetapi ketika ada yang beralasan kejahatan sekarang ini semakin canggih, banyak penjahat-penjahat wanita yang menyembunyikan alat kejahatannya di bagian-bagian vitalnya orang perempuan. Akhirnya kalau orang memeriksa meraba-raba perempuan oleh laki-laki kan madorot kan itu. Makanya akhirnya polisi wanita boleh
Jadi hukum Islam itu di situ, itunya itu sama dengan sini. Jadi kalau ada madorot dengan madorot, maka harus dicari namanya akhafud darurain. Ada juga kewajiban dengan kewajiban, maka dicari kewajiban yang lebih itu yang mana. Nah, itu. Bagi suami-suami mencari nafkah itu kewajibannya lebih wajib daripada dia melaksanakan puasa. Kalau melaksanakan dia tidak kuat karena dia kerja keras untuk mencari rezeki, memberi nafkah kepada keluarga. Kalau dia tidak kerja maka dia menelantarkan dirinya, menelantarkan istrinya, menelantarkan anak-anaknya. Jadi jangan diremehkan, jangan kamu orang Islam kerja kok gak puasa iman-iman. Ya lihat-lihat dulu, karena yutikunya itu ada pertimbangan seperti itu. Jadi enak sebetulnya. Mengapa kita boleh seperti itu? Karena terusannya ayat tadi fa'iddatum min ayamin ukhor yuridu mikarab sinten Allah Gusti Allah bikum maring sira kabeh mingarep-aken al yusra ing perbuatan melaksanakan tuntunan agama itu secara gampang, secara mudah. Wala yuridu lan ora mikarep akan sapa Gusti Allah bikum ing sira kabeh al usra ing perbuatan sing angel. Jangan mempersulit diri. Oleh karena itu walida abahalakumul fitra fil marodi wasapari wali kauni zalika fil maknal ilah. Nah itu kemarin saya sudah sampaikan ilat dan hikmah itu. Walidalan karena kebolehan Gusti Allah mengharapkan bahwa kita ini jangan mempersulit diri ya. Abaha gawe kewenangan gawe kebolehan sinten Gusti Allah lakum marang sira kabeh al fitra ing tidak puasa buka fil marodi bagi orang yang sakit wasafari dan bagi orang yang sedang bepergi wali kauni dalika dan keadaan yang seperti itu adanya marod dan adanya safar itu fi maknal ilati sebagai makna ilah mana alasan yang bisa merubah ketentuan hukum. Makanya al hukmu yadurru ma'al illati wujudan wa adaman. Nah, lil amri karena perintah bisa kan puasa utipa dan atap akan alaihi ingat yuridu itu walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun walitukmilulan yang tak menyempurnakan sira kabeh al iddata ing wilanganipun puasa. Nah, walitukabbiru lan ngakeh-ngakeh akan sira kabeh membesarkan sira kabeh awa marang Gusti Allah ala hadakum ing atase niki perintah Gusti Allah. Hada di sini petunjuk ya, maksudnya petunjuk yang berhubungan dengan lima alim dinihi. Jadi petunjuk dalam rangka mengajarkan ilmu-ilmu perintah mempraktekkan tuntunan agama. Wala alakum lan menawa ana sira kabeh iku taskuruna dados tiyang yang ingkang padha syukur ngoten serius nggih. Jadi tidak berat jadi kita tuh bersyukur ya karena dengan memahami Al-Qur'an sedikit banyak kita bisa Bayyinatil huda wal furqannya itu minal furqan bisa menjelaskan petunjuk kaya napa yang Al-Qur'an membedakan yang hak dan batil kados napa. Monggo Pak kalau ada yang mau usul. Ya, monggo Pak. Ya, jadi memang awal pertama turun Al-Quran di bulan Ramadan dan Rasulullah ketika bertahanus di Gua Hiro. Ngoten Pak. Ya. Nah, begini menurut riwayat. Jadi pertama, malaikat Jibril menunjukkan seluruh Al-Quran secara utuh, mulai surat Al-Fatihah, surat An-Nas. Makanya tartibus suwar dan tartibul ayat itu bukan rekayasa. Memang itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah bahwa nanti Al-Quran yang sudah utuh fi lauhil mahfud ila sama'id dunya sampainya kepada umatmu, sampainya kepada panjenengan itu tartilan, tanzilan, bukan tartilan, tanzilan, berangsur-angsur. Kurang lebih 23 Nah, mengapa berangsur-angsur? Karena hubungannya Al-Quran itu merubah kebiasaan yang tidak baik, mencoba membangun sistem kebiasaan yang sejalan dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merubah watak-watuk wahing orang itu ternyata tidak gampang. Contohnya merubah keimanan saja 13 tahun Rasulullah di Mekah tidak berhasil. Makanya istilah Al-Quran itu kan ada nuzulul Quran. Makanya sehingga para ulama sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal mendefinisikan Al-Quran itu kan Al-Quran apa? Kalamullah al-munazzal ala Muhammadin biwasitati Jibril al-mu'jiz al-mangkul ilaina bitawatur. Nah, dari Rasulullah kepada kita ini Rasulullah tidak pernah mengajarkan Al-Quran itu depan seorang diri. Sahabatnya itu mesti disampaikan kepada minimal 3 orang lebih. Makanya Al-Quran itu jamin mutawatirnya itu. Sehingga ada komparasi. Kalau salah seorang sahabat ini dianggap kurang sek, masih bisa bertanya kepada sahabat yang lainnya. Itu mutawatir. Jadi Al-Quran itu dirancang, didesain dari awalnya itu al-mangkul ailaina bitawatur, al-muta'abbadu bitalawatihi. Nah, Al-Quran punya keistimewaan di samping mu'jizatul uzma, ya, mukjizat yang maha besar, tetapi juga Al-Quran ini bisa bernilai ibadah bagi yang membacanya saja. Kan itu, apalagi kalau sampai memahami. Itu kelebihannya Al-Quran di situ. Ngoten nggih. Ya bukan apa lagi Pak, bukan hanya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu bukan hanya malaikat Jibril, digambarkan oleh Rasulullah semua malaikat dengan semua apa yang diajarkan oleh Gusti Allah untuk seluruh makhluknya. Para malaikat itu lebih dulu menguasai. Jadi eksperimen pertama Gusti Allah mengajarkan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh umat manusia semenjak Nabi Adam ila yaumil qiyamah, ya itunya tuh malaikat dulu Pak yang itu. Ngoten serius nggih. Al-Fatihah.